Halo anak-anak, selamat datang di pertemuan matematika peminatan seri 1. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep eksponensial. Sebelum kita mulai, siapkan dulu ya e-modulmu. E-modul bisa di-download di Google Classroom masing-masing. Silahkan buka halaman 1 yang memuat mengenai konsep eksponensial. Jika sudah, yuk kita mulai bersama-sama. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, mari kita perhatikan cerita berikut ini. Dulu ketika kamu sekolah di tingkat sekolah dasar atau SD, pasti sudah belajar yang namanya perkalian. Kalian diajarkan menulis misalkan 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125, atau 7 kali 7 kali 7 kali 7 hasilnya 2401. Nah, kalau 5 kali 5 kali 5 artinya 5 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Sedangkan jika 7 kali 7 kali 7 kali 7, 7 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Nah, sekarang pikirkan, kalau seandainya diminta 11 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 10 kali, atau 15 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 20 kali, berarti 15 kali 15 kali 15 sampai 20 kali. Tentunya kan sangat merepotkan sekali dan sangat panjang dalam penulisan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai notasi atau bentuk eksponensial, dikenal juga dengan nama bilangan berpangkat. Yuk kita kenal lebih dalam. Yang pertama, kita akan mengenal mengenai definisi bentuk eksponensial. Jika A adalah suatu bilangan real dengan A tidak boleh 0 dan N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, kita akan mengidentifikasi lambangnya masing-masing. A pangkat N disebut sebagai bilangan berpangkat, sedangkan A disebut sebagai bilangan pokok atau basis. N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Mari kita lihat contohnya. Contoh 1, uraikan bentuk eksponen di bawah ini. Nah, ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. B, hati-hati, negatif 2 ada dalam kurung ya, pangkat 4 artinya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali. C, 1/2 pangkat 5 artinya adalah 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sebanyak 5 kali. Dan D, hati-hati, negatif 5 pangkat 3. D berbeda dengan B. B ada kurungnya, sedangkan D tidak. Artinya, negatifnya hanya 1 kali di depan, kemudian yang dikalikan sebanyak 3 kali adalah 5. Begitu. Setelah kita mengenal mengenai definisi bentuk eksponensial,
kita akan mengenal sifat-sifat yang berlaku pada bentuk eksponensial. Nah, untuk mengenal sifat-sifat ini dikategorikan berdasarkan jenis pangkatnya. Yang pertama adalah pangkat bilangan bulat positif. Yang kedua adalah pangkat 0. Yang ketiga adalah pangkat bilangan bulat negatif. Kita akan mengenalnya satu demi satu. Kita akan tahu dulu yang pertama, yaitu jika pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Pangkat bilangan bulat positif nanti akan ada 5 sifat. Kita akan mempelajari sifat yang pertama terlebih dahulu. Sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada pembuktiannya. Perhatikan. Artinya A pangkat M adalah A dikalikan sebanyak M kali. Sedangkan A pangkat N adalah A dikalikan sebanyak N kali. Nah, kalau kita lihat, menurut operasi perkalian yang telah kamu pelajari di tingkat sekolah dasar, maka bentuk seperti ini bisa diartikan sebagai A dikalikan sebanyak M tambah N kali. Nah, jika diubah ke bentuk eksponen menjadi A pangkat M tambah N. Nah, itu sifat yang pertama. Untuk lebih memahami sifat yang pertama, kita lihat contoh berikut ini. Contoh 2. Gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan bentuk berikut. Kita lihat dulu yang A. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Perhatikan, ini harus sama. Kalau ini 5, ini harus 5. Kita gunakan sifatnya, berarti menjadi 5 pangkat 3 tambah 7 menjadi 5 pangkat 10. B. A pangkat 2 dikali A pangkat 6. Kita gunakan sifatnya A pangkat 2 tambah 6 sehingga menjadi A pangkat 8. Contoh berikutnya. Nah, perhatikan, seringkali pada buku-buku tertentu tanda kali tidak ditulis, sehingga 7 pangkat 2 ini membacanya tetap dikali. 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3, hasilnya adalah 7 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 7 pangkat 5. Contoh yang terakhir, perhatikan, B pangkat 6 dikali B. Nah, di sini ada tulisan B. Kalau tidak ada pangkatnya seperti ini, artinya dia adalah pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah B pangkat 6 tambah 1, hasilnya adalah B pangkat 7. Diingat kembali, terkadang tanda perkalian tidak dituliskan atau diganti dengan titik. Itu adalah sifat yang pertama. Mari kita lanjut ke sifat yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke sifat yang kedua, masih pangkat bilangan bulat positif. Sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Ada syaratnya, yaitu M harus lebih besar dari N. Nah, mari kita lihat pembuktiannya. A pangkat M artinya A dikalikan sebanyak M kali. Sedangkan A pangkat N artinya A dikalikan sebanyak N kali. Nah, dalam operasi pembagian, unsur yang sama bisa dibagi.
Karena M lebih besar dari N, maka bisa dituliskan sebagai A dikalikan sebanyak M dikurangi N kali. Maka kalau dituliskan dalam bentuk eksponen menjadi A pangkat M dikurangi N. Mari kita lihat contoh berikutnya untuk mengaplikasikan sifat yang kedua ini. Contoh 3, gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan bentuk berikut. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Perhatikan, ini sudah sama-sama 3. Kita gunakan sifatnya, jika dibagi, pangkatnya kita kurangi ya. 3 pangkat 5 kurangi 2, sehingga menjadi 3 pangkat 3. Contoh yang kedua, B pangkat 8 dibagi B. Ingat kembali, B ini artinya adalah B pangkat 1, sehingga menjadi B pangkat 8 dikurangi 1 sama dengan B pangkat 7. Itu adalah contoh 3 untuk memperjelas sifat yang kedua. Sekarang kita akan lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga berbunyi A pangkat M pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M kali N. Nah, kita akan memperhatikan pembuktiannya. Kita lihat dalam kurung terlebih dahulu, artinya A pangkat M adalah A dikalikan sebanyak M kali. Karena A sudah dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan N lagi, maka artinya adalah A dikalikan dengan A sebanyak M kali. Nah, kemudian dikalikan lagi sebanyak N kali. Menurut konsep perkalian, ini bisa ditulis sebagai A dikalikan sebanyak M kali N kali. Jika ditulis dalam bentuk pangkat, menjadi A pangkat M kali N. Nah, kita akan lihat contoh berikutnya untuk memperjelas sifat yang ketiga. Contoh 4. Gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan bentuk berikut. 3 pangkat 2 pangkat 5. Nah, 3 sudah dipangkatkan 2, dipangkatkan 5 lagi. Maka menurut sifatnya menjadi 3 pangkat 2 kali 5 atau sama dengan 3 pangkat 10. Berikutnya, A pangkat 4 pangkat 2, sehingga menjadi A pangkat 4 kali 2 sama dengan A pangkat 8. Mudah bukan? Kita akan lanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat yang keempat, A kali B dalam kurung pangkat M. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Loh, kok bisa seperti itu? Mari kita lihat pembuktiannya. A kali B pangkat M artinya adalah AB, ingat AB ini maknanya adalah A kali B ya. A kali B dikalikan sebanyak M kali. Nah, karena perkalian bersifat komutatif, maka A dan B-nya boleh saya kumpulkan sendiri-sendiri. A sendiri, B sendiri. A sebanyak M, B juga sebanyak M. Maka jika dituliskan dalam bentuk eksponen menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Nah, itu adalah sifat yang keempat. Kita cermati contohnya. Contoh, gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan bentuk berikut. Kita lihat
3 kali 2 pangkat 7. Nah, maka hasilnya menjadi, kita pangkatkan satu-satu ya. Kita pangkatkan 3 pangkat 7 kali 2 pangkat 7. Berikutnya, sekarang dibalik. 4 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Karena ini sama-sama pangkat 5-nya, maka menurut sifatnya bisa menjadi 4 kali 2 pangkat 5. Ini juga bisa dihitung, 4 kali 2 8, sehingga menjadi 8 pangkat 5. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sifat yang kelima atau sifat yang terakhir untuk pangkat bilangan bulat positif. Kita perhatikan, kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. A dibagi B dalam kurung ya, pangkat M. Maka ini dipangkatkan satu persatu menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Pembuktiannya sama dengan yang perkalian tadi, namun ini adalah bentuk pembagian. Baik, kita lanjutkan ke contohnya. Contoh 6, gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan bentuk berikut. Pembagian ya. Perhatikan, 3 dibagi 2 dalam kurung pangkat 5, maka hasilnya adalah 3 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Kemudian ini dibalik, 1 dibagi 2 pangkat 4. Jika ingin diubah dalam bentuk eksponen satu kesatuan, maka bisa ditulis sebagai 1/2 pangkat 4. Kok bisa? Karena 1 ya, ketika dia dipangkatkan 4, hasilnya akan tetap 1. Nah, ini adalah akhir dari sifat-sifat untuk pangkat bilangan bulat positif. Silakan lanjutkan ke video part kedua untuk melihat sifat-sifat yang lain. Selamat belajar.